Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Sentera. Saya akan menjelaskan tentang makalah hadis tentang sewa dan gadai. Pengertian dan sumber hukum al-ijarah. Al-ijarah menurut bahasa dan syara adalah jual beli manfaat musyafah. Di Al-Bukhari menyampaikan definisi ijarah secara etimologi dengan sewa yang diberikan kepada seorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah ujrah dan ijarah, sedangkan secara terminologi didefinisikan sebagai transaksi atas manfaat dari suatu yang telah diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan dengan imbalan dan juga telah diketahui. Rasulullah SAW bersabda, menawarkan kepada kami Al-Abus dan Al-Waidi Al-Damsyan berkata, mewartakan kepada kami Wahab bin Said ibn Atiyah Al-Sulaisi berkata, menawarkan kepada kami Abdurrahman ibn Zain ibn Aslam dari ayahnya, dan Abdullah ibn Umar berkata, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini memberikan penjelasan bahwa jika pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan, hendaknya segera dibayarkan upahnya tanpa harus menunda-nunda, karena biasanya para pekerja ingin langsung menikmati hasil jerih payahnya setelah menyelesaikan kewajibannya. Hadis tersebut di atas menjelaskan tentang pertanyaan Abu Munasyah tentang menyewa seorang pembekam. Namun Rasulullah melarang untuk menyewakannya. Larangan Rasul tersebut setelah ditelusuri ternyata berkaitan dengan adanya orang dekat yang memiliki Abu Hunaisyah dan ternyata memiliki keterampilan untuk membekam. Pengertian sumber hukum gadai. Menurut bahasa, gadai berarti al-subut dan al-habs, yaitu tetap, kekalau, penahanan. Sedangkan gadai atau orang menurut syariah adalah penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang yang hak pemiliknya dapat diambil alih ketika sulit untuk menebusnya. Menurut ulama Syafi'iyah, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Sedangkan menurut ulama Hambaliyah, gadai adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga ketika yang berhutang berhalangan membayar hutangnya kepada jaminan. Menurut Syafi'iyah, gadai menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan membayar hutang. Dalam buku lain dijelaskan pula bahwa gadai adalah menjadikan suatu barang yang bernilai menurut syara sebagai jaminan atas piutang. Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah ran, yaitu suatu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan atau tanggungan hutang. 3. Menjadikan barang yang bernilai atau berharga sebagai jaminan atas hutang yang dibebankan sampai terbayarnya hutang tersebut. Hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah pernah melakukan hutang piutang
dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau mengandaikan baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut. Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Darqutni dan Ibnu Majah. Dari pertanyaan makalah yang saya sampaikan, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya ialah al-ijarah atau ijarah menurut bahasa dan syara adalah jual beli manfaat. Akad ijarah ini diperbolehkan berdasarkan antara lain nas Al-Quran dan hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.